Saya mengucapkan selamat datang di Gereja Stasi Santo Yusuf Pekerja Ngesti Rahayu. Pun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan kedua saudara-saudari kita, Yohanes Edi Purwanto dan Maria Hermelinda Ririn Riastuti. Gereja menyambut saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini, sekarang dan selama-lamanya. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu
seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, melihat keturunan anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Seumur hidup kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau saya kurang mic-nya, kalau satu, harus dua. Mas Edi, Nggih Romo, apa yang dirasakan saat ini? deg-degan Romo. Kenapa deg-degan? Kan sudah biasa toh? Kok sudah biasa? Sudah pernah maksudku? Kok sudah? Apa yang kenapa Mas Edi deg-degan? Campur aduk Romo. Campur aduk. Campurnya apa? Aduknya apa? Campurnya ya apa ya? Selama ini sebenarnya ketika saya menikah ini ada satu hal yang saya belum bisa penuhi, yaitu kehilangan orang tua saya, Romo. Ya. Bapak ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Edi. Kasihkan ke calon istrimu ya. Saya katakan calon karena belum sah. Ya. Mbak Linda, apa yang Mbak Linda rasakan saat ini? Sama Romo, deg-degan. Sama, deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena apa ya? Udah melangkah sejauh ini. Sudah melangkah sejauh ini. Memang sudah sejauh apa? Sampai memutuskan. Untuk memutuskan menikah gitu ya. Oke, berapa lama pacaran dengan Mas Edi? Oh, mungkin bukan pacaran bahasanya. Sudah mengenal berapa lama Mas Edi? Kenalnya dari 2017. Dari 2017 sampai sekarang 2025. Tapi baru dekat Tapi lagi. baru dekat 2023. 2023, berarti 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun sudah mengenal apa tentang Mas Edi calon suamimu ini? Karena saya nggak nganonik ya, yang nganonik Romo Koko ya. Saya punya hak untuk nganonik ini ya, sebentar gitu kan. Boleh kan? Iya. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya nggak akan lanjutkan. Boleh? Boleh. Apa yang 2 tahun bagi Mbak Linda kenal yang namanya calon suamimu ini, Mas Edi?
Bisa ngomong saya, Romo. Bisa ngomong, 1. Lebih mengerti, Lebih mengerti, 2. tapi rada galak dikit. Tapi rada galak sedikit. Iya. Ya, oke. Oke, baik. 3 ini minimal ya. Paling tidak 3 ini ya, yang kerasa banget gitu ya. Jadi lebih ngemong gitu ya, ngerti gitu kan. Tapi terakhir galak gitu kan. Sebenarnya galak bukan agak ya. Agaknya dihilangkan aja. Galak gitu kan. Oke. Oh, dikit. Baik. Seandainya Mbak Linda, ini hari Sabtu 9 Agustus. Besok Minggu 31 Agustus, baru berjalan 2 mingguan ya misalnya. Ternyata yang agak tadi betul hilang, galak banget gitu kan. Malah di belakangnya banget. Apa yang Mbak Linda akan lakukan? Sabar, Romo. Sabar gitu ya. Itu yang akan dilakukan itu aja. Lebih mengerti. Lebih mengerti. Galaknya karena apa? Galaknya karena apa begitu ya. Karena demi kebaikan kan? Karena demi kebaikan mungkin galak gitu ya. Sehingga lebih sabar, lebih mengerti itu. Itu yang akan dilakukan oleh Mbak Linda di 2 minggu perkawinan ke depan gitu ya. Begitu ya. Dan itu ternyata nggak sembuh-sembuh, ternyata Mas Edi semakin galak itu apa? Gimana yang Mbak Linda akan lakukan? Ya lebih memahami lagi. Lebih memahami lagi. Itu ya. Yakin ya, yakin. Ini cowokmu nomor berapa? Ini Mas Edi ini cowokmu nomor berapa? 3, Romo. Nomor 3. Ini nomor ketiga, nomor keempat. 3. Yang ini yang 3. Iya. 3 dan terakhir ya. Iya. Yakin ya? Yakin. Yakin. Kasihkan ke calon suamimu. Mas Edi, Oke, Romo. apa yang membuatmu berani mengambil Linda menjadi istrimu? 1, Romo. Yang pertama iman, 1 iman dengan Satu saya. iman sebagai orang Katolik. Yang kedua, anak saya itu paling tidak bisa dekat dengan orang dan dia bisa meluluhkan hati anak saya. Oke. Itu, 2 itu saya. 2 itu aja. Ya. Oke. Yang ketiga, dia sabar banget, Romo. Dia Apalagi sabar banget gitu kan. dengan ya saya ini bingung mau Sabtu Minggu libur kerja, malam masih kerja, udah janji pagi kita pergi ke sana makan ke sana, ya tiba-tiba pergi ke Palembang. Ya mungkin dalam hatinya dongkol tapi mau Dongkol gimana lagi gitu ya. pekerjaan. Itu yang ketiga, sabar. Oke. Selama kenal 2 tahun ini, pastikan salah satu omongannya kan mesti kita akan bangun keluarga seperti ini, tinggal di mana, lalu bagaimana nanti, begitu kan sudah ngomong Sudah, kan? Romo. Boleh kami tahu keluarga seperti apa yang Mas Edi akan bangun dengan Mbak Linda? Baik, Romo. Saya sudah ngomong dengan Linda, kita mencontoh keluarga Nazaret. Kemudian karena saya sudah punya anak, ya nanti kalau memang dikasih rezeki dengan Tuhan Yesus, nambah 1 aja. Untuk tinggal karena Nambah saya 1 aja? Iya, Romo. Kebanyakan, Romo. Nanti nggak ditanggung negara, Oke, Romo. oke, nanti kita teruskan lagi dengan Mbak Linda. Jadi hanya itu maksudmu gitu Iya. ya? Oke. Kalau bisa 1 saja, karena kalau nambah lagi nanti nggak ditanggung negara, Romo. Kemudian untuk tinggal, karena saya ini anak pertama dan cucu pertama dari keluarga besar dari pihak bapak saya, sementara ini saya tinggal di rumah keluarga besar sampai nanti rumah itu ada yang menunggu. Tapi saya sudah siapkan untuk bangun rumah, Romo. Desainnya sudah saya kasih tahu, tapi pelan-pelan membangunnya, karena kalau itu saya bangun langsung jadi, rumah yang keluarga saya tinggalin kosong, rumah om saya yang sudah meninggal juga kosong, ibu saya juga sendirian. Jadi sekarang saya sudah ngomong dengan Linda, kita harus mengalah dan sabar, karena di posisi saat saya ini, saya nggak bisa egois, saya harus bertanya semua kepada keluarga besar. Karena kalau saya tidak bertanya kepada keluarga besar, ya saya salah. Jadi tetap saya siapkan, tetapi bagaimana nanti ke depan rumah om saya yang depan kosong, rumah keluarga besar saya kosong, ibu saya juga sendiri. Jadi saat ini saya mengalah untuk tinggal di rumah keluarga. Walaupun pernah ada keinginan saya mau beli rumah sendiri atau mau bangun sendiri. Dan juga mikir saya, Romo, kalau saya egois bangun rumah sendiri atau beli rumah sendiri, ibu saya sendirian. Kemudian rumah keluarga besar juga kosong, sedangkan saya punya tanggungan yang harus mengelola itu semua. Jadi saya sudah ngomong dengan Linda, ya sementara ini belum ada yang menempati, kita tunggu di sini, tapi sudah saya siapkan untuk rumah sudah semua. Hanya kita sementara ngurus dulu sampai ada yang menggantikan saya, Romo. Jadi gambaran keluarganya adalah akan tinggal bersama dengan
Sendiri Romo. Sendiri, Dengan berdua? anak. Iya, dengan anak. Dengan anak? Iya. Maksudnya akan tinggal berdua, Iya. tinggal keluarga gitu kan? Oke, baik. Dan akan, kalau Tuhan berkenan, itu akan nambah satu lagi gitu kan? Nggih Romo. Oke, jadi hanya 2 gitu kan? Nggih. Karena orang pemerintahan biasanya ngomong gitu ya, 2 anak cukup gitu kan? Kasih ke mic-nya ke Mbak Linda. Mbak Linda, terima enggak? Terima enggak pikirannya suami seperti itu? Terima Romo. Terima. Karena sudah kesepakatan. Karena sudah kesepakatan. Oke, karena sudah kesepakatan, Iya. maka menerima itu. Iya, Menerima apa yang sudah diungkapkan itu ya. sudah Romo. Bahwa akan tinggal berdua sebagai keluarga baru begitu. Iya. Oke, lalu kemudian kalau bisa ya nambah satu lagi anak gitu kan. Cukup satu anak Mbak Lin. Cukup Romo. Nggak pengen lagi. Kan 2 Hah? sama. Kan 2 gitu ya. Ya. Doa saya itu manjur. Anak pertama udah cowok kan, saya doakan jadi Romo. Nanti yang kedua denganmu itu cewek, saya doakan jadi suster. Jadi 1 untuk Romo, 1 jadi suster. Mau bagaimana? Masih dipikirkan? Anak ketiga mungkin begitu? Enggak, tetap 2. Ya. Semua saya serahkan kepada Tuhan, tapi kalau bisa 2 saja. Semua Romo. serahkan pada Tuhan. Iya. Oke. Kalau begitu saya wakil Tuhan. Saya akan memberimu 1 lagi anak cowok jadi bruder. Romo. Apapun Romo, tawaran anak. suster, bruder. Lengkap kan? Romo. Lengkap. Jadi cukup 3 ini Oke. dipersembahkan pada Tuhan nanti. Bila anaknya mau dan ya kami ya silakan Romo. Oh gitu ya. Oke. Baik. Apa yang kemudian menjadi penting dalam dialog ini adalah hal pertama yang mesti harus disadari bahwa ada kesepakatan, ada bicara berdua, ada omongan berdua sebagai seorang suami dan seorang istri, dan pada waktunya bicara bersama dengan keluarga. Itu menjadi hal yang menjadi menarik. Karena dengan begitu tadi akhirnya 2 tahun saling mengenal gitu kan, saling mengenal. Mas Edi, 2 Iya, tahun Romo. mengenal Mbak Linda, apa yang Mas Edi tahu dari Mbak Linda? Selain tadi itu, bahwa sabar, kemudian pengertian atau mengerti ya mau begitu. Selain itu, masih ada lagi enggak? Banyak Romo. Banyak, banyak. Oke, baik. Mas Edi kalau nggak salah kan PNS ya? Nggih Romo. Ya, Mbak Linda juga PNS. Ya, punya suami nih gitu kan. Ya. Nih punya suami gitu kan. Jadi artinya sama-sama. Saya mau titip dari statusmu itu Mas, untuk membangun keluarga mulai hari ini. PNS. P yang pertama adalah P, panggilan. Sehebat apapun Mas Edi, Mbak Linda, selama ini saat masih sendiri, dan mulai hari ini disatukan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan mengundang untuk menjadi sahabat, satu dengan yang lain, bukan lagi hamba. Mas Edi tidak bisa membuat Mbak Linda sebagai hambamu, sebagai sahabat perjalanan hidupmu. Itu maunya Tuhan. Memanggil, panggilanmu adalah membangun keluarga dari 2 pribadi yang berbeda. Banyak perbedaan di antara kalian berdua, dari orang tua yang berbeda, asal berbeda, pendidikan berbeda, pekerjaan berbeda, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Kalau tidak bicara soal panggilan, akan menjadi berat. Menikah ini semoga dipahami sebagai panggilan Tuhan, maunya Tuhan, bukan hanya maumu berdua, bukan hanya maunya orang tuamu untuk membahagiakan mereka karena kalian adalah anak-anak dari mereka. Semoga bukan. Itu nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Semoga nomor 1 adalah karena panggilan Tuhan. God is designer, we are Taylor. Tuhan sudah merancang. Sebagai perancang utama hidupmu adalah God, Tuhan. Wia, Mas Edi dan Mbak Linda adalah Taylor, penjahit. Penjahit yang baik itu mengikuti pola yang sudah Tuhan berikan untuk merancang perkawinanmu, mulai dari bagaimana memulainya, bagaimana mengisinya, bagaimana memperjuangkannya di dalam kesatuan dari 2 pribadi yang terpanggil ini.
Itu P, panggilan. Maka menuju ke sana. Jadi Tuhan sudah merancang Mas Edi dan Mbak Linda untuk bersatu menjadi suami dan istri. Kalau bukan panggilan Tuhan, mungkin akan menjadi susah. Sangat berat karena hanya kemauannya Mas Edi, maunya Mbak Linda semata. Nanti kalau ada apa-apa tadi itu tidak mudah. Mengerti itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Tapi kalau ingat bahwa Tuhan yang memanggil, maka Tuhan akan melengkapi. Ya melengkapi rezeki, ya melengkapi berkat-berkat yang diperlukan dalam membangun keluarga. P, N, PNS, N. N adalah niat. Panggilan tidak akan berjalan dengan baik kalau nggak ada niat, nggak ada komitmen, nggak ada konsensus kalian berdua. Maka ingatlah niat itu. Semua kalau diniati dengan baik pasti akan berhasil. Semua kalau disiapkan dengan baik sebagai sebuah niat, sebagai sebuah tujuan, niat itu terbangun, apapun caranya, situasi apapun pasti akan terjadi. Maka perlu niat yang sungguh, perlu niat yang tulus. Itu adalah niat. PNS, S yang terakhir, setia. Sehebat apapun, semampu apapun, sekuat apapun Anda berdua nanti, kalau mulai tidak setia, hati-hati. Karena setia itu kunci dalam sebuah relasi, khususnya dalam perkawinan. Kalau masing-masing kemudian tidak setia, toh istriku di rumah saja, Mas Edi yang kemana-mana, tadi ke Palembang, nanti kemana begitu. Dan Mbak Linda mungkin tidak ikut. Toh istriku di rumah. Atau sebaliknya, toh suamiku pergi. Lalu kemudian mulai korupsi dengan waktu, dengan kesempatan, dengan tidak mulai setia, dengan hal-hal kecil, ingat, akan berat untuk melanjutkan. Maka bahasa dalam Injil tadi, Yohanes jelas. Yesus mengundang untuk mengasihi itu, kasih itu adalah kasih karena tidak memandang orang lain sebagai orang asing, tidak memandang orang lain lebih rendah karena dudukan, toh hanya istri saya, toh kemudian hanya suami saya. Saya punya keluarga, saya masih punya bapak ibu. Tidak bisa. Artinya di sana diingatkan bahwa setia itu harga mati. Orang bilang selamat ya, sukses ya. Sukses itu nomor 2, tapi setia itu nomor 1. Untuk apa Anda berdua sukses di banyak hal, tapi enggak setia? Termasuk rezeki, ingat kata-kata saya. Rezekimu berdua sebagai keluarga nanti akan sebanding lurus dengan kesetiaanmu berdua. Dapat uang 10 juta suamimu, tapi suamimu enggak setia kepada Mbak Linda, mohon maaf, akan tidak baik-baik saja. Sekalipun gajinya besar. Karena apa? Karena enggak setia. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, rezeki setiap keluarga, rezeki setiap pasangan adalah sebanding lurus dengan kesetiaannya. Kalau tidak mulai setia, maka rezeki sebanyak apapun akan menjadi tidak berarti. Maka itulah yang saya mau titipkan kepada Mas Edi dan Mbak Linda mulai hari ini. Kalau ingin satu dengan satu seumur hidup dalam perkawinan Katolik ini langgeng, maka ingatlah kata-kata saya, PNS. Karena itu statusnya suamimu, ya, menjadi seorang PNS. PNS artinya apa? Sebuah panggilan. Hidupmu adalah panggilan Tuhan. Butuh niat, butuh komitmen yang tegas, yang jelas untuk berjalan berdua nanti dengan anak-anak, ya. Dan itu butuh kesetiaan. Itu saja. Kalau saya tambah banyak nanti tidak ingat malah, ya. Maka itu saja, pinjam statusnya Mas Edi, pekerjaannya Mas Edi adalah seorang PNS. Maka ingatlah, perkawinan adalah dimulai dengan panggilan dari Tuhan sendiri, ditanggapi olehmu berdua, kemudian mulai jalan hari ini. Dan itu perlu niat yang terus dibangun berdua dengan setia. Itu yang saya mau titipkan, Mbak Linda, Mas Edi, ya.
Semoga mengawali hari ini membangun keluarga Katolik dengan sukacita. Yang hadir pagi hari ini banyak orang, ya, tidak hanya yang seiman tapi ada yang tidak seiman denganmu berdua, ya. Itu artinya ingat bahwa mereka datang untuk bersyukur, yang kedua berdoa. Jangan sia-siakan mereka berdoa untukmu supaya bahagia. Menyia-nyiakan doa itu artinya Anda mulai meninggalkan, ambil jarak untuk menjadikan mereka bukan siapa-siapa. Padahal mereka adalah Tuhan yang hadir untuk kalian berdua mulai hari ini. Kekuatan doa itu menjadi penting, seperti Paulus katakan. Bagaimana kita mesti harus bertanggung jawab terhadap hidup ini, salah satunya dengan rasa syukur. Dan rasa syukur adalah bagian dari cara kita berdoa. Itu Mas Edi dan Mbak Linda, semoga Tuhan memberkatimu berdua mulai hari ini dalam bangunan keluarga ini dan seterusnya. Dan bersyukurlah punya orang tua, punya sahabat-sahabat yang selalu kemudian pasti akan mengingatkanmu, akan membantumu untuk tetap tadi, ini panggilanmu, ini niatmu berdua, dan ini butuh kesetiaan. Amin. Sebelum dilanjutkan dengan upacara perayaan perkawinan, kita akan mendengarkan lagu. Mempelai yang berbahagia, Mas Edi dan Mbak Linda datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berdua meniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan suci. Pelayan gereja, para saksi berdua, dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian berdua sebagai suami istri pada waktunya. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan suci ini. Semoga kalian berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja, di hadapan saksi, dengan menjawab pertanyaan saya. Yohanes Edi Purwanto dan Maria Ermelinda Ririn Riastuti
Adakah saudara berdua sungguh-sungguh hendak meresmikan perkawinan ini dengan hati bebas dan tulus ikhlas? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudara berdua untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada saudara berdua dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesungguhan dan kesediaan Anda berdua. Saya, Yohanes Edi Purwanto, memilih engkau, Maria Ermelinda Ririn Riastuti, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang dalam waktu sehat dan sakit. Mulai saat ini, saya akan mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Maria Ermelinda Ririn Riastuti, memilih engkau, Yohanes Edi Purwanto, menjadi suami saya. Mulai saat ini, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Mulai saat ini, saya akan mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah saudara berdua nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara berdua. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mas Edi, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Ermelinda Ririn Riastuti, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Linda, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yohanes Edi Purwanto, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, menghadap ke sana. Para saksi agak sedikit ke belakang. Saksi terus ke belakang. Tunjukkan cincinmu berdua. Bapak Ibu, saudari sambutlah keluarga baru Edi dan Linda. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Mas Edi menghadap istrimu. Cium dahinya. Dahinya, ya, dahinya, jelas kan? Mbak Linda, itu suamimu, ciumlah tangannya. Mas Edi dan Mbak Linda, kalian berdua sampai ke situasi sekarang ini, komitmen sekarang ini karena kedua orang tuamu. Maka sekarang datanglah kepada kedua orang tuamu, ucapkanlah terima kasih dan mohon restu. Hadirin dimohon duduk.
khususnya di kala susah, dan membangkitkan semangat cinta kasih hati di kala bersama. Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun menyertai kalian. Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, kedua mempelai ini, Mas Edi dan Mbak Linda, telah mengikat perjanjian nikah di hadapan Allah dan di hadapan para umat sekalian yang hadir. Malah kita berdoa agar mereka tetap bahagia dalam lindungan Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati kedua orang tuanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka tetap sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya dalam masyarakat, sehingga mereka berjasa bagi sesama dan keluarga mereka aman sentosa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang tua mereka merasa terhibur karena menyaksikan kebahagiaan anaknya, sehingga pengantin baru ini sungguh diterima dalam lingkungan kaum kerabatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, peliharalah saudari kami ini, Mas Edi dan Mbak Linda, dalam cinta-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup, dan bimbinglah mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia bersama keluarga-keluarga yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita teruskan dengan persembahan kita.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karuniamu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Vincentius Setiawan Triatmojo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Yohanes Edi Purwanto dan Maria Ermelinda Ririn Riastuti ini yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para dan semua orang kudus, khususnya Santo Yohanes dan Santa Maria, pelindung kedua mempelai, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan pujian syukur dan doa-doa kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati jiwa dalam satu kasih. Bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan
yang benih turun, sehingga dalam janji perkawinan juga memperlambangkan sakramen Kristus, hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas besar yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman ayat bah. Padahal dengan baru ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan lingkungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Maria Ermelinda Rindriastuti, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia menjadi teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Yohanes Edi Purwanto, tertampar padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga suaminya mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Tuhan menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengabdian Kristus Tuhan kami. Semoga rahmat Tuhan selalu bersama-mu. Mbak Linda dan Mas Edi, Ibu Bapak, Saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut, melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang boleh menerima sakramen komuni ialah saudara-saudari yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima sakramen komuni dan tidak terhalang hukum gereja. Bagi saudara dan saudari yang berkeyakinan lain, kami mohon untuk tetap duduk di tempat duduknya. Terima kasih. Kami akan melayani mempelai berdua, dua saksi, kedua orang tua dengan dua rupa, setelah itu baru umat.
Wonten ngarsanipun Ibu Yustina Susiwati sekalian berayat. Wonten ngarsanipun Bapak Stefanus Riyatno kalian Ibu Maria Magdalena Iin Juliani sekalian berayat. Dalem derek bingah awet keng putra-putri sampun pinerkahan Gusti mangun berayat enggal. Bahasa Indonesianya selamat dan terima kasih karena putra-putri sudah membangun keluarga baru. Siapa tahu ada yang tidak tahu bahasa Indonesia Jawa ya. Kepada kedua saksi, terima kasih atas kehadiran dan menjadi saksi atas peristiwa iman, peristiwa perkawinan pagi ini. Kepada suster, ibu dan bapak, saudari, semuanya saja, terima kasih karena juga Anda semua juga menjadi saksi untuk peristiwa iman dan perkawinan pada siang ini. Mas Edi, Mbak Linda, Provisiat, selamat membangun keluarga baru, keluarga yang sakinah, mawadah, dan warumah. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang sehat, dan penuh sukacita ya. Kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kita masing-masing keluarga, komunitas, tetangga, saudara-saudari yang kita cintai, kita doakan, khususnya keluarga baru Edi dan Linda, hidup dan persembahan kita dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Saya mengundang kedua mempelai, kedua saksi, kedua orang tua mengantar mereka datang kepada Bunda Maria. Umat boleh duduk. Bunda Maria, Bunda yang baik, Engkau telah mengenal kami berdua dalam setiap pertemuan kami. Hari ini pun Engkau mengetahui peresmian cinta kami. Lihatlah Ibu, lihatlah berdua menghadap kepadamu. Sudilah kiranya Engkau ikut membantu terjalinnya benang sutra antara aku dan dia, sehingga api cinta yang ada dalam jiwa kami tak akan pudar nyalanya dan tak akan layu keindahannya. Aku yakin bahwa dia adalah hadiah yang kau berikan kepadaku, sedangkan aku adalah hadiah yang kau berikan kepadanya. Semoga rasa saling percaya dan saling pengertian tumbuh di hati kami berdua.
sihirnya ya Bunda, sertailah kami dan dampingilah kami dalam setiap langkah pembinaan keluarga kami. kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Untuk foto silahkan mempelai dengan Romo, setelah itu mempelai dengan Miss Dinar. Mempelai dengan Romo dulu, lalu mempelai dengan Romo dan Miss Dinar. Miss Dinar, silakan Miss Dinar kalau ikut foto. Miss Dinar mau ikut foto bersama Romo, silakan. Lalu saksi kami mohon berfoto. Setelah itu dilanjutkan keluarga pihak perempuan, orang tua. Sudah? Orang tua, Leri monggo, Mbak In bersama Romo. Leri dulu, yang pihak perempuan dulu, baru pihak laki-laki. Oh langsung bareng. Baik, keluarga dari pihak
perempuan mau berfoto? Mas Dery, silakan, nggak apa-apa. Calonnya tuh. Good. Orang tua Mbak In dan Leri kalau mau ikut berfoto kami persilahkan. Mbah, tumbut Mbah. Baik, dari keluarga mempelai perempuan, monggo. Pelan-pelan nggih, Mbah. Baik, selanjutnya dari keluarga pihak laki-laki. Ada lagi? Yang monggo monggo. Kalau yang perempuan belum, silakan. Setelah itu dilanjutkan dari keluarga laki-laki. Monggo dari pihak perempuan dulu, setelah itu dari pihak laki-laki. Yuk, kalau yang mudah-mudah agak cepat biar kita kembali ke acara resepsi. Silakan kameramen diatur yang foto kurang mepet atau apa. Baik, dari pihak laki-laki kami persilahkan keluarga untuk berfoto. Monggo cepat, romonya sudah capek. Monggo. Silakan dari pihak laki-laki. Sudah, silakan diatur kameramen. Baik, selanjutnya ada lagi, monggo. Semakin cepat semakin baik. Ayo, romonya sudah kepanasan. Monggo dari keluarga laki-laki. Baik, sebagian naik biar kelihatan.
Dulu karo kopi. Baik, sudah belum? Ayo diatur kameramen supaya pas. Yuk, mari silahkan. Oke, terima kasih Romo, boleh istirahat, ganti dulu. Kalau kerabat yang lain, teman-teman ingin berfoto dengan pengantin, kami persilahkan.